Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya melanjutkan video pembelajaran matematika minat kelas 12 IPA dengan materi limit tak hingga trigonometri, asimtot tegak dan asimtot datar bersama Ibu Tri Sutarti, Man 3 Jember. Bagian pertama, kita akan mempelajari limit tak hingga trigonometri. Rumus dasar. Pertama, limit X mendekati tak hingga sin X per X sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Ya, karena sin X per X penyebutnya X kalau disubstitusi dengan tak hingga menjadi sin X dibagi tak hingga. Maka semua bilangan kalau dibagi tak hingga hasilnya adalah 0. Demikian juga yang nomor 2, limit X mendekati tak hingga cos X per X. Ini sama dengan 0. Karena X sebagai pembilang kalau dimasukkan tak hingga akan menjadi cos X per tak hingga. Maka nilainya sama dengan 0. Ya, beda dengan limit X mendekati 0 yang sudah kita pelajari awal, yaitu teorema rumus dasar dari limit X mendekati 0 bahwa sin X per X sama dengan 1. Ya, demikian juga kalau limit X mendekati 0, tangen X per X sama dengan 1. Jadi harus dibedakan antara limit X mendekati 0 dengan limit X mendekati tak hingga. Ya. Pada bahasan ini kita akan mempelajari tentang limit X mendekati tak hingga. Ya, nomor 3, limit X mendekati tak hingga cos A per X. Ya, ini lihat bedanya dengan nomor 2. Kalau nomor 2 ini bentuknya adalah cos X dibagi X. Sedangkan nomor 3 ini adalah cos cos A per X. Ya, di sini X-nya ini akan disubstitusi ke tak hingga atau dimasukkan tak hingga X-nya ini. Diganti tak hingga. Jadi bilangan dibagi tak hingga nilainya adalah 0. Maka cos 0 sama dengan 1. Begitu ya. Nomor 4, limit X mendekati tak hingga sin A per X dibagi B per X. Ini bentuk pecahan. Ya, sin A per X bentuk pecahan dibagi pecahan. Maka hasilnya adalah pecahan pertama ya, pembilang A dengan pembaginya ini B. Ya, menjadi A per B. Langsung ke contoh. Tentukan nilai limit berikut. Limit X mendekati tak hingga sin 2X per 3X. Langsung saja jawabannya adalah 0. Nah, karena penyebut 3X ini kalau dimasukkan tak hingga maka adalah tak hingga. Jadi sin 2X dibagi tak hingga, maka nilainya 0. Nomor 2, limit X mendekati tak hingga sin 6 per X dibagi 2 per X. Ingat yang rumus dasar bentuk pecahan tadi, maka nilainya adalah 6 atau A per B yang tadi ya. Jadi A-nya adalah 6. 6 per 2 sama dengan 3. Selanjutnya, limit X mendekati tak hingga cos 100 per X. Ya, ini ya. Jadi bilangan berapapun kalau dibagi tak hingga nilainya adalah
0. Jadi cos 0 sama dengan 1. Bedanya dengan nomor 4. Ya, yang tadi rumus dasar tadi seperti ini ya. Limit X mendekati tak hingga, sekarang cos 3X per 2X. Karena bawahnya adalah 2X, maka dimasukkan tak hingga menjadi tak hingga. 2 kali tak hingga adalah tak hingga. Maka nilainya adalah 0. Bilangan dibagi tak hingga sama dengan 0. Nomor 5. Limit X mendekati tak hingga, X kali sin 7 per X. Nah, ini ada dua variabel, X dengan sin 7 per X. Maka kita akan merubah dulu bentuknya. Ya, kita akan merubah X-nya ini sin 7 per X, maka yang X ini dirubah bentuknya, ya, ditaruh ke bawah, ditaruh di bawah ini menjadi penyebut ini. Kalau X menjadi seper X, ya, jadi menjadi sin 7 per X dibagi seper X. Sesuai rumus yang tadi, maka adalah A per B atau 7 per 1 sama dengan 7. Selanjutnya sama ini ya, seperti nomor 2 ya. Limit X mendekati tak hingga, tangen 3 per 2X dibagi 4 per X. Seperti tadi rumusnya A per B. Jadi A nya ini adalah 3 per 2 ya, dibagi 4. Maka kalau pecahan ini ya, pembagi pecahan, maka 3 per 2 dibagi artinya dikali dibalik. 4 per 1 menjadi 1/4. Ya, sama dengan 3 per 8. Ya, demikian yang limit tak hingga. Selanjutnya kita akan meneruskan yang kedua adalah asimptot datar dan asimptot tegak fungsi rasional. Ya, sekarang harus tahu dulu pengertian asimptot. Ya, asimptot itu apa? Ya, asimptot adalah suatu garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung dengan jarak semakin lama semakin kecil mendekati 0 di jauh tak terhingga. Artinya begini, asimptot ini adalah suatu garis ya, suatu garis lurus yang tidak boleh disenggol ya, apalagi dipotong. Tetapi bisa didekati dengan sedekat-dekatnya ya, sampai mendekati 0 ya, sedekat-dekatnya sedemikian sampai tak terhingga ya. Ini yang disebut dengan asimptot. Macam-macam asimptot. Pertama, asimptot datar, yaitu garis yang sejajar sumbu X. Yang kedua, asimptot tegak, yaitu garis yang sejajar sumbu Y. Yang ketiga, asimptot miring, yaitu garis yang tidak sejajar sumbu X atau sumbu Y. Fungsi yang mempunyai asimptot adalah fungsi rasional pecahan. Misalkan Y sama dengan AX plus B dibagi CX plus D. Pertama, asimptot datar. Ya, cara mencari asimptot datar. Untuk memperoleh asimptot datar menggunakan limit X mendekati tak hingga. Jadi Y sama dengan limit X mendekati tak hingga AX plus B per CX plus D. Maka asimptot datarnya adalah Y sama dengan A per C. Jadi asimptot datar ini langsung saja, kalau bentuk pecahan rasional ini yang ada X-nya ya konstanta, yang ada X-nya A adalah konstanta, C adalah konstanta. Jadi diambil konstantanya ya, yang ada variabel X. Jadi
asimptot datarnya adalah A per C. Ya, gitu saja. Kemudian kalau asimptot tegak, untuk memperoleh asimptot tegak, maka menggunakan limit Y menuju tak hingga. Jadi, limit Y mendekati tak hingga AX plus B per CX plus D. Maka asimptot tegaknya adalah penyebutnya ini sama dengan 0. Penyebutnya adalah CX plus D. Maka sama dengan 0. Maka CX sama dengan pindah ruas, D-nya ke kanan menjadi min D. Maka X sama dengan min D per C. Nah, jadi asimptot tegak adalah X sama dengan, ya. Kalau asimptot datar tadi adalah Y sama dengan. Ya, bedanya seperti itu. Contoh, tentukan asimptot tegak dan asimptot datarnya. Fx sama dengan 4x min 5 per 2x plus 8. Maka asimptot datar, seperti tadi, kalau datar, Y. Ya, maka Y sama dengan yang konstanta variabel X-nya adalah 4 konstantanya. Jadi hanya 4 per 2. Itu sama dengan 2. Asimptot tegak penyebutnya sama dengan 0. Penyebutnya adalah 2x plus 8 sama dengan 0. Maka 2x sama dengan 8-nya pindah ruas menjadi min 8. Maka x sama dengan min 4. Jadi asimptot tegaknya adalah x sama dengan min 4. Ya, kemudian latihan soal seperti ini ya dikerjakan di e-learning. Ya, saya kira materi limit tak hingga trigonometri dan asimptot datar, asimptot tegak sudah selesai sampai pada pembahasan ini. Ya, selamat mengerjakan, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.